أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيتها المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada detik ini, kesempatan ini, waktu ini, melainkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, inayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketahuilah, kita berjalan, kita bergerak, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa makan, minum, duduk, berdiri, bernafas, adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian wahai manusia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbih. Sebagaimana diungkapkan oleh para al-anbiya alaihimus salatu wassalam, ketika mereka diberikan nikmat yang beraneka ragam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mensyukurinya. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti perkataan seorang nabi kita, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Rabbku kepadaku. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan, nikmat yang mana nikmat ini tidak diberikan kepada orang selain beliau. Lalu kita berselawat untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balaghar risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fa salatan wa salaman ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada kajian kita. InsyaAllah ta'ala beberapa pertemuan mendatang kita akan membahas tentang mutiara surat Al-Fatihah. Kita ingin mengungkap insyaAllah ta'ala sedikit rahasia-rahasia, perkara-perkara, hal-hal yang bisa kita petik, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat pertama yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa kita ingin mengetengahkan pembahasan ini? Kaum muslimin, kaum muslimat, surat ini tidak diragukan lagi adalah surat yang terpenting. Nabi SAW menyebutkan la salata illa bi fatihatil kitab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sah salat seseorang melainkan dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan ini adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Ia adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Setiap salat kita mesti membaca surat ini. Setiap salat kita selalu membacanya.
Maka sangat disayangkan kalau ada kita yang sholat atau kita yang sholat 5 waktu ditambah lagi dengan sholat sunnah kita membacanya setiap harinya, tetapi kita tidak memahami maknanya. Kita tidak mengetahui apa yang Allah beritakan atau apa yang Allah perintahkan dalam surat yang mulia ini. Maka sudah semestinya setiap kita mentadabburi, memahami surat Al-Fatihah. Diceritakan oleh salah seorang ulama kita, yaitu nama beliau adalah Dr. Khalid Sabt. Ada website beliau, Khalid Sabt. Beliau menceritakan, setiap kali saya salat di Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi SAW, baru saja salat dimulai, ya, beliau selalu berada di samping seseorang. Beliau tidak menyebutkan siapa orangnya. Setiap kali dia salat, ya, dan membaca, ya, dia mengatakan orang ini selalu menggigil, dia selalu gemetaran. Lalu beliau menjelaskan, ini menunjukkan betapa orang ini benar-benar mentadabburi terkhusus surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Subhanallah. Begitu mereka. Kalau benar-benar kita renungkan surat yang mulia ini, lawajadna al-ajaib, kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Maka kita perlu, kaum muslimin kaum muslimat, ikhwah wa akhwat, merenungkan surat yang mulia ini. Surat yang tidak panjang, tetapi dia memiliki makna, dia memiliki tadabbur yang mesti kita ungkap. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas ke inti pembahasan kita, yaitu tentang surat Al-Fatihah, kita ingin ketengahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Tidak diragukan lagi, semua kita percaya dengan Al-Quran. Tidak diragukan lagi, semua kita meyakini Al-Quran, karena ia adalah di antara salah satu rukun iman kita. Percaya kepada Alkitab, terutama kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Al-Muhaimin alal kutubi as-sabiqah. Kitab Al-Quran yang sudah menasakh, mensalin semua isi kitab-kitab terdahulu di dalam kitab yang mulia ini, yaitu kitab Al-Quran. Kita tidak ragu. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih saja kita sekarang mengeluhkan keterbelakangan? Kita tertinggal dari umat-umat lain. Mohon maaf apabila kita sebutkan itu kan dari segi materi. Itu dari segi materi. Tapi coba lihat bagaimana keadaan kita sekarang, bukan hanya dari segi materi saja, bukan hanya dari segi teknologi saja, tetapi dalam segala hal, termasuk dalam masalah akhirat. Kita terbelakang. Sungguh kita benar-benar terbelakang. Kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman atau kepada hamba-hambanya, melainkan mereka benar-benar berpegang teguh kepada agamanya, melainkan mereka berpegang teguh kepada kitab yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang, kita terbelakang dalam segala hal. Bahkan kita ditindas, kita dizalimi, bahkan di negeri kita sendiri kita terzalimi, kita dizalimi. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita menjauhi kitab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara kita akan mengatakan, kita kan sekarang sudah banyak penghafal Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran tujuannya bukan untuk dibaca saja. Kita tahu sekarang kita sebut sebagai revolusi Al-Huffaz. Para hafiz Al-Quran ada di mana-mana, tetapi kita masih terbelakang. Kita masih menjadi umat, ya, yang dizalimi oleh umat-umat lainnya. Padahal banyak dari kita yang penghafal Al-Quran, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Ingat, tujuan inti Al-Quran bukan hanya saja dihafal. Tujuan inti Al-Quran bukan hanya sekedar kita membacanya. Betapa banyak orang yang membaca hurufnya, betapa banyak orang yang menghafal hurufnya, tetapi sedikit pun maknanya tidak berbekas pada hati dan pada dirinya. Al-Quran tidak terterap dalam kehidupannya, padahal dia adalah disebut sebagai orang yang hafiz Al-Quran, orang yang rajin mempelajari Al-Quran. Kalau seandainya kaum muslimin, kaum muslimat, kita benar-benar menunaikan hak Al-Quran, pertama mengimaninya, benar-benar mengimani, bukan hanya sekedar kata, kemudian menghafalnya, kemudian membacanya. Setelah itu kaum muslimin, kaum muslimat, aina tadabbur? Mana tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak dari kita yang mau merenungkan perkataan orang lain, kata-kata hikmah yang dilontarkan oleh manusia, seperti oleh para motivator. Banyak orang yang kita kagumi, tapi tidak ada dari kita yang mengagumi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal di sana melebihi dari apa yang disampaikan oleh para motivator, oleh orang-orang yang memiliki hikmah. Tidak ada apa-apanya, tetapi kita tinggalkan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pintu hati mereka telah terkunci? Subhanallah, ini antara pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita membacanya adalah ibadah. Kemudian jangan lupa tadabbur, merenungkan, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kalah pentingnya. Dan ini di antara perkara-perkara yang sangat penting kita tunaikan terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hak kita terhadap, atau hak Al-Quran terhadap kita, yaitu kewajiban kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur kita, betapa banyak ayat yang kita baca, betapa banyak ayat yang telah kita hafal, tetapi tidak berbekas pada kehidupan kita karena kita tidak paham maknanya. Al-Fatihah saja, mohon maaf kaum muslimin, kaum muslimat, mungkin banyak dari kita yang tidak memahami maknanya. Maka banyak orang yang mengeluhkan, kenapa saya sholat saya tidak merasakan kekhusyuan, kenapa saya tidak khusyuk dalam sholat saya? Karena kita tidak merenungkan, kita tidak mentadabburi di antaranya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Al-Fatihah. Kita tidak merenungkan, mentadabburi zikir-zikir yang disebutkan atau yang kita baca dalam ibadah solat kita. Tadabbur kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kewajiban-kewajiban. Kita katakan kewajiban. Bagaimana seorang hamba, dia mengatakan dirinya mukmin, dia mengatakan dirinya mukminah, dia beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya lisan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan banyak perintah-perintah dalam kitabnya, sedangkan dia membacanya, sedangkan dia memikulnya, menghafalnya, tetapi dia tidak terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Betapa banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ia baca, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ia lantunkan, ia hafal ayat-ayatnya, tetapi dia tidak berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kaum muslimin, kaum muslimat butuh kepada tadabbur. Apalagi surat Al-Fatihah terdapat di awal Al-Quran dan dibaca setiap waktunya, terutama dalam ibadah solat. Maka sudah semestinya setiap kita memahaminya, merenungkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan pada surat yang mulia ini. Setelah itu kaum muslimin, di samping hak Al-Quran ditadabburi, Al-Quran harus diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana akhlak Al-Quran dalam kehidupan muslim? Di mana akhlak Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam?
selama engkau menjadi istri beliau wahai ibunda. Bagaimana akhlak beliau? Ibunda mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Al-Quran terterap dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah Ibnu Mas'ud menyebutkan dalam sebuah perkataan beliau, kami, kata beliau, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal hurufnya, tetapi kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan hurufnya. Maka sedikit saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hafal Al-Quran. Sedikit. Tidak semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hafal Al-Quran, tetapi derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengamalkan apa yang mereka dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu yang sering disebutkan oleh para al-asatidzah kita, ustaz kita yang mulia, ya. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka mendengar 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berpindah kepada ayat-ayat yang lainnya sampai mereka mengamalkan 10 ini. Kita sudah berapa banyak ayat-ayat yang telah kita dengar, sudah berapa banyak ayat-ayat bahkan yang kita hafal, tetapi di mana pengamalannya? Lalu beliau melanjutkan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau radhiyallahu taala anhu, dan akan datang nanti di suatu zaman yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang di zaman tersebut menghafal hurufnya, tetapi tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan hurufnya. Seperti zaman kita, orang banyak hafal Al-Quran, orang membaca Al-Quran, di mana-mana ada hafiz. Kita lihat di mana-mana ada hafiz, hafal Al-Quran 30 juz, bahkan di umur kecil ada yang hafal di umur 5 tahun, 6 tahun, umur yang sangat kecil sekali. Padahal kita tahu imam-imam kita di umur mereka hafal Al-Quran 10 tahun, hafal Al-Quran 7 tahun. Tapi zaman sekarang ada yang hafal Al-Quran di umur 5 tahun, ada yang hafal Al-Quran umur 6 tahun. Ini sangat luar biasa sekali. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat, kita tidak merasakan pengaruh dari Al-Quran dalam kehidupan kita karena kita tidak mengamalkan. Himmah kita, semangat kita hanya untuk menghafal saja, tetapi bukan untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini di antara pengantar yang perlu kita sampaikan kepada kita semua, terutama bagi kami. Ingatlah bahwa sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan dengan Al-Quran pula Allah akan menghinakan kaum yang lain. Apa perbedaan kita dengan sahabat Nabi SAW atau orang-orang yang hidup di masa-masa keemasan? Masa para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang setelahnya adalah masa-masa keemasan. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang mereka baca dulu, Al-Quran yang mereka pelajari dulu sama dengan Al-Quran yang sekarang kita baca, yang kita hafal, dan bahkan kita lebih hafal dari mereka. Tetapi kenapa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dimuliakan, benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kaum muslimin, kaum muslimat, mereka benar-benar menunaikan hak-hak Al-Quran. Di antaranya adalah mengimaninya, kemudian membacanya, kemudian hafalnya, kemudian mentadabburinya, merenungkan maknanya, memahami maknanya atau tafsirnya, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ia adalah sumber petunjuk bagi kita. Maka selalulah kita bertekad jangan kita tinggalkan Al-Quran. Harus ada wirid harian kita dalam setiap harinya. Kita harus membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tadabburnya. Kita fahami apa yang dibaca oleh imam di dalam salat.
kita renungkan. Maka kita butuh kaum muslimin kaum muslimat membaca tafsir. Alhamdulillah sekarang banyak tafsiran-tafsiran atau buku-buku tafsir, baik itu buku cetak ya atau yang dicetak ataupun lewat media elektronik, lewat HP kita, lewat laptop kita bisa membaca dan gratis, tersebar di mana-mana. Tetapi adakah kita meluangkan waktu kita untuk mempelajarinya? Demi Allah, Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab hidayah. Kalau berani kita menjauh dari Al-Quran, berarti kita berani untuk ditinggalkan oleh hidayah. Hidayah itu dijemput, dia tidak datang dengan sendirinya, ia harus dengan usaha. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan padanya, sedikit pun tidak ada keraguan pada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, surah Al-Fatihah itu terletak di awal Al-Quran. Kemudian menyusul setelahnya surat Al-Baqarah. Kemudian setelahnya surat Ali Imran. Setelah Ali Imran, surat apa lagi? Surat An-Nisa. Setelah An-Nisa, Al-Ma'idah. Dan seterusnya sampai di akhirnya. Akhir surat apa? Akhir surat Al-Quran apa? Surat An-Nas. Masya Allah, surat An-Nas. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini sering kita ya cari bahasan tentang masalah ini, dan banyak ulama, terkhusus ulama-ulama kita yang di Arab, mereka membahas tentang yaitu susunan surat-surat dalam Al-Quran. Ya, susunan surat di dalam Al-Quran. Ya. Kata Syekh kita, Syekh Uthman Al-Khamis, ya, ini di antara murid Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau Kuwait, di daerah Kuwait, ya, negara Kuwait, masya Allah. Beliau di antara yang dimusuhi oleh kaum Syiah, ya, karena beliau gencar-gencarnya memerangi kaum Syiah. Dan itu ada YouTube beliau sendiri, channel beliau sendiri, masya Allah. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya, kata beliau, adapun urutan ayat di dalam surat Al-Quran adalah tauqifi, datang dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan di sana. Wa ajmal ulama ala hadha, para ulama bersepakat dalam masalah ini. Misalkan bagi yang memahami bismillah di awal atau tidak, urutan bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya waladhdallin dalam surah Al-Fatihah, urutan ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Bagi memahami bismillah bagian daripada Al-Fatihah, ini urutan adalah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, surat Al-A'raf, dan surat-surat selanjutnya. Urutan surat atau ayat-ayat tersebut adalah tauqifi. Tauqifi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan nama-nama surat. Kita nak sebutkan dalil-dalilnya karena sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali dalil-dalilnya sudah jelas. Nabi sendiri menamakan surat Al-Fatihah, Nabi sendiri menamakan Al-Baqarah, menamakan surat Ali Imran dan surat-surat yang lainnya. Berarti ini juga tauqifi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Allah diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang apakah urutan surat-surat di dalam Al-Quran tauqifi dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dari Nabi kepada para sahabatnya. Apakah demikian, atau penamaan atau urutan tersebut adalah ijtihad para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang pernah mendengar tentang masalah ini? Mungkin ini
akan timbul keraguan-keraguan. Dan di sini kita tidak mengajak bukan mewajibkan pendapat yang kita pegang tadi nanti, tidak. Nanti kalau seandainya dia memahami bahwa ia adalah ijtihad, silakan. Kalau dia memahami bahwa ini adalah tauqifi dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Tapi kita akan sebutkan sedikit argumen saja. Dan kita juga ringkaskan dari apa yang disampaikan oleh Syekh kita Syekh Uthman Al-Khamis dalam kita lihat di video beliau. Ini lebih ringkasnya lagi, beliau menjelaskan. Dan ini pendapat yang kita pegang. Kata beliau rahimahullah taala, setelah beliau menyebutkan hafizallahu taala bahwa sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang urutan surat-surat dalam Al-Qur'an antara ijtihad atau tauqifi. Beliau mengatakan bahwa ia adalah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Di antara buktinya, karena kita waktu kita nak sebutkan semua dalil-dalilnya. Di antaranya adalah yaitu ketika Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ingin mengumpulkan Al-Qur'an. Ketika beliau ingin mengumpulkan Al-Qur'an, maka pada waktu itu Uthman radhiyallahu taala anhu mengumpulkan mushaf. Beliau memerintahkan semua mushaf yang ada pada sahabat-sahabat yang lain itu dibakar. Itu dibakar. Agar apa? Agar umat berpegang pada satu mushaf, dan itu mushaf yang kita pegang sekarang. Maka nanti ada namanya mushaf Al-Uthmani. Mushaf Al-Uthmani. Dia ini mirip-mirip dengan Utsman Thaha Maksud dari mushaf Uthmani adalah mushaf yang telah dikumpulkan oleh Uthman radhiyallahu taala anhu. Bukan maksudnya ditulis oleh Utsman Thaha, itu beda lagi. Kalau ini Quran ditulis oleh Utsman Thaha, nanti beda lagi bentuk penulisan di awal Al-Quran tersebut. Nah, di sana jelas ketika pada waktu itu para sahabat yang pada tangan mereka atau pada diri mereka ada mushaf-mushaf, ada yang mungkin berdasarkan sesuai dengan turunnya surat-surat atau ayat-ayat tersebut. Kita tahu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, sampai seterusnya. Tetapi di sini kenapa di mushaf tidak disebutkan bahwa ini adalah yang pertama disebutkan? Kenapa? Karena insyaallah taala tadi kita sebutkan tauqifi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini yang pertama terdapat dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah, dan lanjut pada surat-surat berikutnya. Dan ini pendapat yang kita pegang. Nah, kita anggap pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran. Karena kaum muslimin, kalau seandainya urutan surat kita sebut sebagai ijtihad, bahkan akan ada ragu-ragu pada diri muslimin. Ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian surat-surat selanjutnya. Ini ijtihad para sahabat dalam meletakkan surat-surat ini, sehingga akan menimbulkan keraguan pada diri mereka pada ini Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ia adalah tauqifi. Ia datang dari Allah, diwahyukan kepada Nabi SAW, dan dari Nabi SAW disampaikan kepada para sahabat beliau. Di antara yang mungkin dalil yang menjadi pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa urutan surat-surat Al-Quran adalah ijtihad. Dalam hadis, sebuah hadis dalam riwayat Imam kita, Imam Muslim, ketika suatu kali Nabi salat malam, beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Kita tahu Ali Imran itu surat ketiga, surat ketiga setelah surat Al-Baqarah. Tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwa Ali Imran itu setelah surat An-Nisa.
Beliau, ya kita ambil juga dari apa yang disampaikan oleh Syekh kita Syekh Uthman Khamis, beliau menyebutkan bahwa ini hadis ini adalah sebelum Al-Quran dikumpulkan. Dan setelah Al-Quran dikumpulkan, semua urutan-urutannya telah ditetapkan pada mushaf yang sekarang kita pegang. Maka Al-Quran, ya, termasuk urutan-urutannya tidak ada keraguan-keraguan lagi bagi umat Islam. Maka tidak usah kita lagi bertanya dalam masalah ini, sudah jelas tauqifi. Nah, subhanallah kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita ini benar-benar ya, tadabbur mereka atau kita mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada ayat-ayatnya saja. Bahkan juga mereka mentadabburi dari urutan-urutannya. Kenapa Al-Fatihah diletakkan di awal mushaf? Kenapa surat ini nomor 2? Kenapa surat ini nomor sekian? Kenapa surat ini nomor sekian? Sehingga bermunculan tafsiran-tafsiran yang sangat banyak sekali. Jenis-jenis penafsiran. Ada namanya ilmu munasabat. Ya, ilmu munasabat. Itu mereka membahas tentang hubungan satu surat dengan surat berikutnya, atau surat ini dengan surat yang sebelumnya. Al-Fatihah ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ada hubungannya dengan Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah ada hubungannya dengan surat Ali Imran. Masya Allah, ini banyak sekali ya ilmu-ilmu dalam masalah ini, dan banyak sekali karangan para ulama dalam masalah ini. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Fatihah ya adalah nama surat Al-Fatihah, itu namanya. Di antara nama-nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah di antara nama masyhur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya yaitu pembuka. Al-Fatihah artinya pembuka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang ya, atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Yaitu fatihatul kitab, yaitu surat pembuka. Dinamakan dengan Fatihah yang berarti pembuka, sebab surah Al-Quran dibuka dengan surat mulia ini. Sehingga ada nama lain dari surat Al-Fatihah, Ummul Quran dan Ummul Kitab. Ummul Quran dan Ummul Kitab. Ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nabi SAW menyebutkan alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab was sab'ul mathani. Surat alhamdulillah, kata Nabi, alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan as-sab'u al-mathani. Ummul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, maknanya sama. Ya, dinamakan dengan ibu, induk. Ulama menyebutkan di sini tadabbur mereka, ya, atau penafsiran mereka, bahwa sesungguhnya Al-Fatihah sudah terangkum di dalamnya secara global isi Al-Quran semuanya. Al-Fatihah, mulai dari masalah akidahnya, nanti insyaAllah ya pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang ayat-ayat. Ya, di sana ada permasalahan tauhid, permasalahan akidah, di sana nanti ada permasalahan ibadah, ada permasalahan fikih, bahkan ada permasalahan disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan yang berkaitan dengan sejarah, disebutkan oleh mereka insyaallah taala. Ini adalah tadabbur mereka, menunjukkan surat Al-Fatihah harus kita tadabburi, kita renungkan rahasia-rahasianya. Dari dulu sampai sekarang para ulama kita tidak henti-hentinya mereka membuat tafsiran-tafsir atau tafsir-tafsir, kitab tafsir, baik itu yang sifatnya risalah, ya, kutaib, buku-buku kecil, ataupun ya yang sifatnya besar, buku-buku besar tentang surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah terdapat di dalamnya rahasia-rahasia yang sangat banyak sekali. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Nama surah Al-Fatihah ini banyak sekali ya, banyak sekali disebutkan, baik itu yang berdasarkan hadis Nabi SAW, begitu juga ulama mereka juga berijtihad, mereka mengambil nama-nama yang lain ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu Al-Fatihah karena posisi surat yang mulia ini tidak sah solat melainkan dengan surat Al-Fatihah, sehingga ia berposisi sebagai rukun di antara rukun-rukun solat. Tentunya dia memiliki keutamaan yang luar biasa, faedah yang sangat tinggi sekali. Apa saja dia? Dan ini sangat mungkin sering disebutkan oleh para ustaz kita al-fudala, asatidzah kita al-fudala. Di antaranya surat Al-Fatihah adalah, kaum muslimin, kaum muslimat, ia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ini berdasarkan sebuah hadis ya, Abu Sa'id Rafi'i bin Al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, kata Nabi SAW kepada beliau, ini dalam hadis Bukhari, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal bait. Maukah kamu aku beritahukan kepadamu, aku ajarkan kepadamu surat yang paling mulia, surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid nanti. Saya akan beritahukan kepadamu ya. Nabi, biasa para sahabat Nabi SAW bahagia ya, bahagia ketika Nabi SAW ingin memberitahukannya sesuatu, sangat bahagia sekali mereka. Fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta law 'allimannaka a'zama surati minal Quran. Wahai Rasulullah, atau ketika ya beliau lalu memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar aku berkata ya, wahai Rasulullah, engkau mengatakan aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Tadi Rasulullah, Anda bilang kepada saya bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku yaitu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Beliau menjawab, Alhamdulillah Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah ya, dan Al-Quran Al-Azim yang mulia yang telah diberikan kepadaku, yaitu Al-Fatihah, adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran ya. Kalau kita ingin tadabbur ya, kita ingin mencari rahasia-rahasia kenapa ia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi disebutkan oleh para ulama kita bahwa surat Al-Fatihah sudah terkandung di dalamnya secara global, yaitu isi Al-Quran semuanya. InsyaAllah nanti kita akan ya bahas insyaAllah ya, nanti dalam tafsiran kita atau tadabbur kita tentang surat Al-Fatihah satu ayat demi ayat insyaAllah ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saya teringat ya sebuah saya baca ya apa yang dinasihatkan oleh Syekh kita Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala ketika beliau ditanya dalam itu fatwa-fatwa beliau tentang seseorang membaca Al-Quran sedangkan dia tidak hafal Al-Quran. Lalu beliau menyebutkan, hendaklah bagi setiap muslim membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya karena kita tidak hafal lalu kita malas membaca Al-Quran. Kata beliau, walaupun mungkin Anda kesulitan ya, Anda kesulitan misalkan membaca Al-Quran lewat mushaf misalkan, maka bacalah apa yang Anda hafal. Baca yang Anda hafal. Lalu beliau menyebutkan, bukankah kita hafal surat Al-Fatihah? Kenapa kita tidak menendangkan surat Al-Fatihah? Kenapa kita tidak membaca surat Al-Fatihah? Tentunya ada syarat-syaratnya ya, jangan meyakini membaca sekian kali seperti ini pahalanya atau mendapatkan ini, membaca di sini seperti ini, karena tidak ada dalil-dalil, kecuali ada dalil-dalil yang menyebutkan silahkan dilakukan. Tetapi kalau tidak ada dalilnya jangan dilakukan. Maka kita sebutkan membacanya secara mutlak, sebagaimana solat sunnah mutlak ya, tidak terikat oleh keadaan atau waktu. Begitu juga dengan surah Al-Fatihah, bukan hanya pada waktu solat. Jangan kira ya surah Al-Fatihah hanya dibaca ketika solat saja, tetapi di luar solat
Ya, di luar salat kita juga membacanya. Kita baca Al-Fatihah, subhanallah. Sayangnya kita meremehkan amalan-amalan yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kita baca surah Al-Fatihah. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Beda dengan surat-surat yang lainnya. Ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ini nasihat dan wasiat Syekh rahimallahu taala agar setiap muslim membaca apa yang hafal baginya. Dia bukan hanya terikat pada surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Ikhlas misalkan. Ya, dalam hadis yang sangat banyak sekali Nabi SAW menyebutkan bahwa surat Al-Ikhlas adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali membacanya, maka sudah 1 Al-Quran. Ini dalam perihal pahala. Para ulama kita menyebutkan ini dalam perihal pahala. Coba bayangkan, apakah kita meninggalkan surat Al-Ikhlas? Kita membacanya ketika kita berada di atas kendaraan kita, ketika kita duduk. Kenapa kita tidak membaca Al-Ikhlas? Lalu kenapa kita bersusah payah ingin membaca surah Al-Baqarah yang panjang, apalagi kalau ada orang lain? Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah selalu memperbaiki niat kita. Ketika kita sendiri, ya, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas, surat yang mulia, surat yang pahalanya sepertiga Al-Quran, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah surat tauhid, disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Begitu juga dengan surat-surat yang lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Satu azan ya. Ya, silakan azan dulu. Nanti kita sambung sebentar insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. لا حول ولا قوة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. لا حول ولا قوة. هيا على الفلاح. لا حول ولا قوة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma salatul qa'im. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمد الذي وعده. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah SAW. Kaum muslimin kaum muslimat, kita lanjutkan sebentar kemudian kita langsung salat Isya. Banyak keutamaan surat Al-Fatihah. Di antara yang tadi kita sebutkan, ia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, ya. Berbeda surat dengan ayat, ya. Ada ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi, ya. Ini dalam riwayat lain hadis sahih juga. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah adalah dikenal dengan surat ruqyah. Ia dikenal dengan surat ruqyah, dan ini dalam hadis yang masyhur, ya. Terdapat dalam hadis riwayat imam kita Imam Bukhari dan Imam Muslim berdasarkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, anna nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bi hayyin min ahya'il arab fastada'afuhum falam yudifuhum faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal hayy ladhighun aw musabun faqala rajulun minhum na'am fatahu faraqahu bi fatihatil kitab fabara'a ar-rajulu fa'atiya qati'an min ghanamin fa'aba an yaqbalaha wa qala hatta أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam safar, ya, sebuah perjalanan, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu. Para sahabat Nabi minta kepada penduduk kampung ini untuk, ya, agar mereka dijamu. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, melakukan pengobatan dengan membaca ayat Al-Quran? Itu maksudnya ruqyah. Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam, ya. Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia mendatangi pembesar tersebut dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya, ya, dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi SAW. Lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya bisa digunakan untuk meruqyah. Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebahagiannya bersama kalian. Ini di antara hadis takriri namanya. Hadis takriri. Hadis itu perkataan Nabi SAW, kemudian perbuatan Nabi SAW, kemudian ketetapan Nabi SAW. Apa yang diperbuat oleh Nabi oleh para sahabat, atau yang dikatakan, apa yang terjadi pada para sahabat. Kemudian apakah beliau menetapkan menyetujuinya atau tidak menyetujuinya, maka ini disebut sebagai hadis takriri. Di antara lagi mana hadis, yaitu sifat khilqiyah, ya. Khilqiyah itu ciptaan Nabi SAW, rambut beliau, ya, tubuh beliau. Kemudian khuluqiyah dan akhlak Nabi SAW, itu definisi yang lengkap oleh para ulama kita tentang makna hadis Nabi SAW. Maka ini adalah
surat ruqyah ya. Kaum muslimin kaum muslimat, ini kisah juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan terjadi pada diri beliau ya. Makastu bi Makkah muddah ta'tarini adwa wala ajidu tabiban fakuntu alidu nafsi bil Fatihah fa'ara laha ta'thiran ajiban. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman wa kana kathirun minhum yabra' sari'an. Kata beliau, aku pernah menginap di Makkah selama beberapa saat, lalu aku jatuh sakit. Aku tidak mendapatkan satu pun dokter di sana, maka aku mencoba mengobati diriku sendiri dengan membaca surat Al-Fatihah, dan aku dapati perubahan yang sangat menakjubkan. Dia sembuh dengan baca Al-Fatihah ketika beliau sakit. Sejak itu aku sering memberikan saran kepada orang-orang yang mengeluh akan penyakitnya untuk membaca Al-Fatihah, dan banyak dari mereka mendapatkan kesembuhan dengan cepat. Kaum muslimin kaum muslimat, mungkin dari kita melakukannya. Lalu apakah ada pengaruh pada diri kita? Apakah kita cepat sembuh dengan membaca Al-Fatihah? Di sini pertanyaan yang penting ini. Adakah pengaruhnya? Dan ini luar biasa. Adakah pengaruhnya pada diri kita? Kaum muslimin kaum muslimat, ya. Bukan hanya Al-Fatihah. Ini di antara perlu yang kita renungkan. Banyak sekali zikir-zikir ya yang disebutkan oleh Nabi SAW memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Tetapi sayang kita tidak memperhatikan. Kenapa? Kita tidak menjaganya. Kenapa kita tidak menjaganya? Karena kita mengira bahwa ini tidak ada pengaruhnya. Masya Allah, banyak sekali. Ada zikir-zikir itu yang menjaga kita dari kejahatan syaitan, dari kejahatan makhluk. Lalu kita ditimpa oleh sesuatu, lalu kita beralasan, saya mengucapkannya, tapi saya kenapa masih seperti ini? Kenapa saya masih begini? Bukankah Nabi SAW sudah menyebutkan? Sehingga apa? Pada waktu itu lemah keyakinan kita, sehingga kita meninggalkan. Ini di antara faktor kenapa banyak dari kita meninggalkan zikrullah, meninggalkan doa, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bahkan di antara kita ada yang mengklaim bahwa masalahnya adalah masalah zikirnya. Kaum muslimin kaum muslimat, masalahnya bukan di masalah zikirnya. Ini pernah seorang ulama ditanya tentang masalah ini ya, atau pernah kita baca, kenapa zikir tidak berpengaruh pada seseorang? Tidak ada pengaruhnya, atau dia sebagai penjaga, kenapa dia tidak terjaga? Lalu ulama tersebut menyebutkan bahwa sesungguhnya zikir itu ia adalah ibarat pedang yang tajam. Ibarat pedang yang tajam. Tetapi hati-hati, pedang yang tajam tidak sembarangan orang bisa memainkannya. Ya, dia tidak sembarangan orang bisa memainkannya. Kalau seandainya pedang itu jatuh kepada orang yang lemah, orang yang tidak kuat, orang yang tidak lihai, maka bukannya dia menebas leher musuh, tetapi dia yang akan terluka oleh pedang tersebut. Maka kembalikan kepada diri kita. Di antara ya cara kita mendapatkan khasiat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak zikir-zikir yang disebutkan ya. Terhindar dari syaitan, terhindar dari ini, dari mara bahaya, seperti zikir pagi petang yang kita ucapkan. Di antaranya adalah banyak hadis-hadis tersebut menyebutkan yaitu yakin. Ya, disebutkan di sana apa? Yakin. Maka keyakinan ini tidak akan timbul kalau kita tidak paham zikir tersebut. Maka tadabbur bukan hanya pada Al-Quran saja, tetapi juga pada zikir-zikir, terutama zikir salat kita. Ketika kita mengetahui maknanya, paham kita maksudnya, kita mentadabburinya, merenungkannya, maka pada waktu itu akan ada rasa, ada sedikit ya, timbul keyakinan pada diri kita, dan kita akan merasakan nikmatnya, akan merasakan pengaruh daripada zikir tadi. Kaum muslimin kaum muslimat, kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menyebut seseorang ya. Lalai kita dari berzikir. Buktinya apa? Buktinya sekarang umat, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, waktu mereka lebih banyak tersita pada perkara-perkara yang tidak berguna. Berdebat misalkan. Banyak dari kita, ini tidak bisa dipungkiri, bercerita dengan temannya pulang dari masjid, pulang dari pengajian sampai, mohon maaf, sampai 1 jam bercerita sesuatu yang tidak berguna.
lalai kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, misalkan alhamdulillah tamlaul mizan, memberatkan timbangan amalan kebaikan kita. Mana dari kita yang mau mengucapkannya? Kalimat-kalimat yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa lalai kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh kita, Syekh Sa'id Wahaf Al-Qahtani, kitab yang sangat terkenal sekali. Semua kita tahu kitab Hisnul Muslim beliau. Hisnul Muslim itu benteng muslim. Zikir itulah benteng kita. Ya, ia adalah benteng kita. Maka kita jaga diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir-zikir disebutkan dalam kitab tersebut. Pada setiap gerakan atau gerak diri kita ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir kita tahu dalam hadis, ya, seperti hadis itu wasiat Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel dalam wasiat. Antara wasiat adalah bahwa zikir itu adalah seperti tameng, perisai yang akan menjaga hamba dari kejahatan syaitan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga ya dengan kajian ini kita terbangkit gairah kita atau semangat kita untuk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir, kemudian doa-doa. Mari kita benar-benar yakini, kita fahami makna-maknanya. Ketika seorang mukmin memahami makna doa, zikir, kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dia akan berupaya untuk menjaganya karena dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sebagai muqaddimah tentang surah Al-Fatihah ini bisa menjadi acuan bagi kita. Insyaallah taala pada bulan yang akan datang kita akan bahas tentang atau kita mulai tentang tafsiran atau sedikit tadabbur surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhirnya insyaallah taala. Itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengistiqomahkan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.